Halo, Nanda di sini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal KM RPS 14. Langsung saja ke soal yang pertama, soal benar salah. Nomor 1, perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan yang terjadi akibat adanya informasi baru atau tambahan pengalaman. Jawabannya adalah salah, karena kalau informasi baru dan tambahan pengalaman adalah tipe perubahan estimasi. Ini ada di sini kok. Akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan yang diperoleh dari perusahaan. Nah, misalnya PT Angkasa merevisi estimasi masa manfaat mesin karena ada modifikasi dalam proses produksi. Ini ada di PPT. Yang 2, kesalahan dalam laporan keuangan diakibatkan oleh kesalahan matematis atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada saat menyusun laporan keuangan. Jawabannya adalah benar. Kesalahan itu bisa terjadi karena berbagai macam hal. Nah, salah duanya itu adalah yang tadi disebutkan di soal, kesalahan matematis dan penyalahgunaan fakta. Nomor 2 ada di sini tuh. Sedangkan tua, kesalahan bukan kesalahan dapat terjadi akibat hal berikut. Nah, ada 6. Nomor 3, adopsi kebijakan baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kalinya atau yang sebelumnya tidak material diperlakukan sebagai perubahan akuntansi. Salah. Kenapa? Karena emang nggak ada yang berubah, cuma ada sesuatu yang baru. Itu. Nih, untuk lebih yakinnya ini ada di buku Kieso. A change in accounting policy involves a change from one accepted accounting policy to another. Nih. A change in accounting policy is not considered to result from the adoption of new policy in recognition of events that have occurred for the first time or that were previously immaterial. Nah, jadi emang kalau perubahan akuntansi itu enggak ngaruh ke yang baru pertama kali terjadi atau yang sebelumnya itu imaterial. Yang nomor 4, penerapan retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diberikan sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru selalu digunakan. Nomor 4 itu benar, karena menurut IASB, perubahan kebijakan akuntansi dilakukan secara retrospektif, yaitu perlu menyesuaikan laporan keuangan sebelumnya. Yang nomor 5, ketika sebuah perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, ia harus melaporkan perubahan tersebut dengan melaporkan efek kumulatif dari perubahan tersebut dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nomor 5 itu salah, karena ketika sebuah perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, maka ia, ini ada di PPT kok, menyesuaikan atau menyusun ulang laporan keuangan untuk periode-periode sebelumnya berdasarkan kebijakan akuntansi yang baru. Selanjutnya, menyesuaikan nilai tercatat, aset, dan liabilitas pada tahun terjadinya perubahan dan membuat penyesuaian saling hapus terhadap saldo awal laba ditahan atau retained earning, komponen ekuitas, atau aset bersih lainnya sesuai pada awal tahun terjadinya perubahan. Yang nomor 6, kesalahan pencatatan akun-akun dalam laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset atau kewajiban. Jawabannya itu salah, karena ya bisa memengaruhi ekuitas juga gitu. Contohnya itu ada di PPT kok. Nomor 7, counterbalance error adalah kesalahan yang akan diimbangi dan membutuhkan waktu lebih dari 2 periode untuk memperbaikinya sendiri. Jawabannya itu salah, karena seharusnya sesudah 2 periode itu udah langsung tercounterbalance. Ini ada kok di sini tuh kan. Kesalahan counterbalance, kesalahan terkoreksi dengan sendirinya dalam 2 periode, udah 2 periode langsung terkoreksi gitu. Terus yang nomor 8, pada counterbalance error, penyajian kembali laporan keuangan komparatif diperlukan. Bahkan jika jurnal koreksi tidak diperlukan. Nomor 8 itu benar, karena tetap harus melakukan restatement dan sudah pasti menjadikan laporan keuangan komparatif. Itu ada di buku Kieso. Punya itu, if the company present comparative statement, it must restate the amount for comparative purpose. Restatement is necessary even if a correcting journal entry is not required. Kan? Restatement itu tetap
dibutuhkan, bahkan jika jurnal koreksinya itu nggak diperlukan. Yang nomor 9, dan ya kalau itu present comparative statement, it must restate the amount of comparative purpose gitu. Terus nomor 8, pada counterbalance nomor 9 maksudnya, perusahaan harus membuat jurnal koreksi untuk non counterbalance error bahkan jika perusahaan telah menutup buku tahun sebelumnya. Jawabannya adalah benar, karena kesalahan itu tidak tercounterbalance dengan sendirinya. nih perusahaan sudah tutup buku nih. Jika kesalahan belum tercounterbalance, buat penyesuaian ke akun laba ditahan. Itu. Nomor 9, kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak berpengaruh pada laporan posisi keuangan dan tidak berpengaruh pada laba bersih. Jawabannya ya jelas salah, karena akan mempengaruhi income summary. Karena kan kalau laba rugi itu kan nanti ke income summary, dan income summary itu kan mempengaruhi earning, dan tentunya akan mempengaruhi laporan posisi keuangan gitu. Selanjutnya ke soal isian singkat. Nomor 1, perusahaan mengidentifikasi perubahan metode penyusutan sebagai bla 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 dan memperlakukannya bla bla bla. Nah, perubahan estimasi akumulasi dan memperlakukannya secara prospektif. Karena itu mengidentifikasi perubahan metode penyusutan. Kalau metode penyusutan itu maksudnya ke perubahan estimasi akuntansi itu. Ada tuh di situ. Nomor 2, perubahan akuntansi berdampak moneter yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, demikian hal ini seringkali dilakukan perusahaan. Secara teori hal ini melanggar konsep akuntansi, yaitu yang pertama itu faithful representation. Apa yang dimaksud dengan faithful representation? Faithful representation adalah merujuk pada karakteristik informasi keuangan berkualitas, di mana informasi yang disajikan mencerminkan substansi transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah konsistensi. Karena ya emang prinsipnya kan harus konsisten. Sedangkan kan kalau sering tuh kan terjemahan laporan sering kali dilakukan perusahaan. Nah, itu berarti kan nggak konsisten tuh perubahan akuntansi. Makanya kan kalau sering dilakukan kan berarti artinya nggak konsisten. Nomor 3, perubahan metode perhitungan persediaan dari metode rata-rata menjadi FIFO diperlakukan sebagai perubahan kebijakan akuntansi, dilakukannya setelah retrospektif. Ini ada di PPT. Secara retrospektif. Terus nomor 4, PT Ina Dwipa menggunakan metode depresiasi dan dari sum of the year digit menjadi metode garis lurus. Atas perubahan metode tersebut, perusahaan memperlakukannya sebagai perubahan estimasi akuntansi dan memperlakukannya secara prospektif. Nah, ini itu sama aja kayak soal yang nomor 1, cuma ini kayak lebih contohnya gitu deh, gitu. Sum of the year kan menjadi metode keseluruhan, itu contoh dari perubahan metode penyusutan gitu. Terusnya nomor 5, PT Dunia Terang memiliki sebuah mesin yang diperkirakan memiliki masa manfaat 50 tahun, sedangkan setelah digunakan 30 tahun, tim akuntansi memperoleh informasi masa manfaat mesin tersebut tinggal 10 tahun lagi. Bagaimana perlakuan tim akuntansi atas informasi tersebut? Ya, perlakuannya itu melakukan penyesuaian perspektif itu. Alias kan perubahan estimasi akuntansi itu tuh. Ini kasus nomor 6, PT Bayu Sagara melakukan pembelian peralatan pada tahun 2018. Atas pembelian peralatan ini, akuntan perusahaan mencatatnya sebagai beban. Nah, hal ini akan menyebabkan laporan laba rugi tahun 2019 menjadi nomor 6 itu overstated, karena di 2019 tidak ada depreciation expense gitu. Nomor 7, PT Rian Dwi Jaya melakukan perubahan pencatatan akuntansinya dari semula berbasis kas menjadi berbasis akrual. Atas perubahan kebijakan ini, perusahaan memperlakukannya sebagai retrospektif. Nih, karena perubahan estimasi akuntansi maksudnya. Maksud saya perubahan kebijakan akuntansi.
Terus yang nomor 8. Pada 1 Januari 2016, Nil Corporation mengakuisisi peralatan dengan biaya 540.000. Nil mengadopsi metode penyusutan jumlah tahun untuk peralatan ini dan telah mencatat depresiasi dengan perkiraan umur 8 tahun tanpa nilai residual. Pada awal tahun 2019, perusahaan mengubah metode penyusutan garis lurus untuk peralatan ini. Biaya penyusutan tahun 2019 besar. Jadi pertama-tama kita hitung dulu depresiasi sampai ke tahun ke 2019. Kan tadi tuh dia itu punya peralatannya kan tahun 2016. Berarti kan tahun 2016 itu book value-nya 540.000 dan kita itu menggunakan sum of the year. Sum of the year itu gimana sih caranya? Kalian udah pasti tahu kan ya. Ini kan 8 tahun. 1 2 3 4 5 6 7 8 ditambahin gitu. Jadi kan 36. Terus ini depreciation fraction-nya itu dari tahun yang paling akhir kan 8/36. Terus depreciation base-nya kan yang book value yang pertamanya, book value dikali depreciation fraction, jadi depreciation expense. Terusnya book value-nya ngurang. Lakukan itu sampai tahun 2019. Nah, book value-nya itu kan sisa 225.000. Nah, sisa masa manfaatnya itu kan tinggal 5 tahun. Soalnya kan tadinya baru kepake 3 tahun. Nah, langsung aja dari 225.000 ini dibagi 5. Terus 25.000 dibagi 5. Nah, hasilnya 45.000. Sekarang yang nomor 9. Jika perusahaan tidak melakukan pencatatan atas beban penyusutan pada periode yang lalu, maka perusahaan akan memperlakukannya sebagai koreksi kesalahan tahun lalu, yaitu mendebit retained earning dan mengkredit akumulasi depresiasi. Yaitu mendebit retained earning karena ini tuh udah ada penutupan buku, udah tutup buku gitu. Jadi si depreciation expense-nya itu udah pasti ketutup ke retained earning, makanya kita mendebit retained earning gitu. Terus yang nomor 10, jika perusahaan melakukan perubahan atas nilai cadangan piutang tertagihnya, maka perusahaan akan memperlakukan hal tersebut sebagai perubahan estimasi penyesuaian prospektif. Karena itu karena ini sama kayak yang ini nih. Oke. Sekian. Sebelumnya special thanks untuk Arkan, Lina yang sudah membantu selama ini, Rudi, Andi juga, buat teman-teman juga. Untuk minggu depan gak ada video ini lagi, dan terima kasih. Dadah.